Halo, selamat berjumpa lagi dengan kali ini saya akan berbicara tentang konsep dasar sistem jaringan distribusi tegangan menengah. Ya, materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Sistem Distribusi Tenaga Listrik. Kalau kita lihat sistem kelistrikan secara keseluruhan, itu ada pembangkit, ada transmisi 500 kV, transmisi 150 kV, kemudian ada jaringan distribusi. Nah, pembangkit listrik ini terhubung secara interkoneksi. Jadi misalnya ini yang terhubung dalam sistem SUTET 500 kV, ini pembangkit di Jawa ini yang besar, misalnya ini PLTU Python, kemudian ini ada PLTA di Jatiluhur gitu misalnya ya, PLTA di Brantas itu ya misalnya ya, ini jadi terhubung secara interkoneksi dan pembangkit-pembangkit listrik lainnya ya. Misalnya juga PLTU Gersik gitu misalnya. Nah, ini sudah terhubung dia jadi satu. Kemudian terhubung dalam sistem saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ya. Tuh. Di samping itu kemudian pada jarak yang sudah mendekati ke konsumen, maka dari SUTET 500 kV tegangan diturunkan menjadi saluran udara tegangan tinggi. Ya, jadi transmisi tegangan tinggi dengan tegangan 150 kV. Ya, tegangan 150 kV. Nah, disinilah di sistem ini baru nyebrang ke Bali melalui kabel laut. Nah, terhubung di Bali, kemudian dihubungkan dengan pembangkit-pembangkit yang ada di Bali. Jadi misalnya PLTU Celukan Bawang, PLTG Gilimanuk, yaitu misalnya ada PLTGU Pesanggaran, ya PLTGU Pemaron. Jadi dia terhubung pada sistem 150 kV ya. Jadi dia masuk transmisi 150 kV. Nah, dari sistem interkoneksi ini kenapa dilakukan interkoneksi untuk menjamin kelangsungan penyediaan energi listrik di konsumen. Kalau misalnya salah satu pembangkit gangguan, maka akan langsung disuplai oleh pembangkit yang lain, baik dari yang terhubung di SUTET maupun yang di SUTT. Ya. Kemudian di sini baru diturunkan tegangannya dari 150 kV menjadi 20 kV, mesti misalnya di gardu induk Sanur gitu misalnya. Nah, di gardu induk Sanur ini tegangan diturunkan dari 150 kV menjadi 20 kV. Masuklah dia di sini di bus ini ya. Nah, ini udah bus 20 kV dibagi melalui kubikel di gardu induk tegangan menengah ya, gardu induk sisi 20 kV. Nah, dari sisi 20 kV inilah baru keluar ya, dari gardu induk sisi 20 kV ini baru keluar penyulang-penyulang yang masuk dalam mata kuliah sistem distribusi. Ya, ada yang sistem distribusinya langsung seperti begini dalam bentuk pohon ya. Ya. Ada juga yang sistemnya spindle seperti ini. Ya. Kalau misalnya jaringan ini terjadi gangguan, maka konsumen disuplai dari jaringan yang lain. Nah, kalau yang sistem pohon atau radial ini, ya kalau di sini gangguan, maka semua ini padam. Nah, sistem distribusi itu terdiri dari beberapa sistem distribusi, yaitu primer dan sekunder. Kalau primernya itu sistemnya 20 kV tegangannya. Diturunkan melalui gardu portal dari 20 kV ke tegangan 380 strip 220 volt. Nah, ini keluarnya di LV board ini. Dari LV board baru keluar kabel jurusan. Dari kabel jurusan inilah termasuk sistem distribusi sekunder.
Nah, baru di sini untuk melayani konsumen tegangan rendah, ya. Untuk konsumen di atas 201 kVA itu biasanya dilayani dengan sistem distribusi primer. Dia termasuk pelanggan tegangan menengah, sehingga pelanggannya harus memiliki trafo step down ya dari 20 kV menuju ke 380 220 volt. Ya, juga ada kubikel di situ untuk memproteksi trafo ini. Ya, jadi sekup mata kuliah sistem distribusi menyangkut ini. Ya, di sistem 20 kV sampai dengan 380 sampai 220 volt sampai kesambungan pelayanan konsumen, ya. Itu dari saluran SR ya untuk melayani rumah-rumah Anda dari tiang listrik ke rumah Anda itu disebut dengan SR, yaitu saluran rumah, ya. Tuh. Nah, kalau kita lihat secara visual seperti ini, ya. Jadi dari pembangkit transmisi 500 kV, ya. Di sini juga ada juga industri yang dilayani dengan sistem transmisi untuk industri-industri besar, ya. Nah, ini ada pembangkit, ya. Ini pembangkit, ya. Di sistem 150 kV. Baru masuk ke gardu induk ini, ya. Diturunkan tegangannya menjadi sistem distribusi primer, ya. Itu jaringannya tegangannya 20 kV. Ada melayani konsumen langsung atau ada juga diturunkan dulu melalui gardu portal baru melayani rumah tinggal, ya. Nah, ini juga ada yang untuk pelanggan TR, ya. Nah, untuk pelanggan menengah ini dia dilayani dari sistem 20 kV. Nah, ini yang saya maksud tadi adalah industri atau mungkin juga rumah atau hotel dan lain sebagainya, ya. Pelanggan di atas 201 kVA. Misalnya daya terpasangnya 555 kVA, dia akan dilayani dari distribusi primer, yaitu tegangan 20 kV. Kenapa hal itu dilakukan? Karena memang di sini bebannya besar untuk menjamin bahwa tegangan di ujung beban itu masih tetap konstan, yaitu di atas sesuai dengan ketentuan. Misalnya yang untuk satu pasangnya 220 volt, ya. Itu kan tegangannya bisa dianggap normal apabila naiknya maksimum 5%, turunnya maksimum 10%, ya. Gitu. Nah, artinya apa? Minimal tegangan yang diterima oleh konsumen itu dianggap normal apabila tegangannya 198 volt untuk pelanggan TR, ya. Itu yang beban paling ujung. Saya lanjutkan konsep dasar jaringan tegangan menengah, ya. Yang akan kita bahas nanti adalah sistem tegangan menengahnya sampai dengan 20 kV sampai dengan 35 kV. Tapi di Indonesia umumnya sekarang masih 20 kV. Kemudian kita akan berbicara sistem konstruksinya. Apakah saluran udara atau saluran kabel tanah atau kabel tanam. Seperti yang saya sudah ceritakan sebelumnya bahwa biasanya kabel tanah ini digunakan ketika keluar saluran dari gardu induk 20 kV ke penyulang. Nah, itu gunakan kabel tanah dulu, baru naik ke tiang melalui pipa pelindung. Nah, di tiang diterminasi dengan sistem distribusi primer ke masing-masing penyulang. Nah, tentu kapan kita menggunakan saluran udara, kapan menggunakan kabel tanah? Nah, ada beberapa dasar pertimbangan, ya. Alasan teknis, ya, itu harus terpenuhi, ya.
bahwa tegangan diterima oleh konsumen minimal 198 volt gitu misalnya. Ya. Itu. Jadi pertimbangan teknisnya harus itu. Kalau bebannya mau terdistribusi tapi tidak padat, ya terpaksa pakai kabel udara gitu misalnya. Untuk bebannya yang besar-besar, apalagi mementingkan estetika gitu misalnya. Nah, misalnya di perkotaan, ya kalau Anda bisa lihat di Bali gitu misalnya di daerah kawasan wisata Nusa Dua itu semua distribusi primernya itu menggunakan kabel tanam. Jadi tidak ada tiang listrik kelihatan di situ. Karena pentingnya estetika, ya. Sedangkan di yang lain-lainnya lebih banyak menggunakan sistem distribusi tegangan menengah yang saluran udara. Kenapa? Karena dia ekonomis, ya. Karena murah biaya konstruksinya. Kemudian alasan pelayanan gitu. Jadi alasan pelayanan itu akan sangat menentukan bagaimana sistem distribusi yang akan diterapkan. Apakah dia dilayani dengan sistem radial atau spindle. Untuk daerah-daerah strategis biasanya dia menggunakan sistem spindle, minimal spindle gitu. Misalnya di daerah kawasan wisata Nusa Dua dia spindle. Jadi dia bisa dilayani oleh beberapa penyulang, sehingga satu penyulang terjadi gangguan dia akan disuplai dari penyulang yang lainnya. Ya. Alasan kontinuitas pelayanan, jenis dan macam pelanggan ini saya sudah ceritakan tadi. Kalau dia pelanggan penting, apalagi misalnya Istana Presiden itu bukan spindle tapi dia sudah express feeder. Jadi beberapa feeder masuk langsung ke istana sehingga tidak boleh terjadi pemadaman sekejap pun. Seperti misalnya di sini, ya. Ini kan untuk tekap isolator ini ada standarnya supaya dia bisa digunakan di semua arrestor dan semua busing. Ya, apapun merek arrestornya, berapapun merek trafonya dengan ukuran busingnya, maka tekap isolator ini bisa dipasang. Nah, itu misalnya. Ini standarnya yang ditentukan. Ya, dari si bentuk fisik, dari sisi ketahanan terhadap tegangan, ya untuk sistem 20 kV itu minimal dia tegangan tembusnya 4 kV. Tujuannya standarisir itu apa? Mengurangi variasi penyediaan perlengkapan. Ya, dengan tekap isolator itu bisa digunakan di semua jenis trafo sehingga PLN tidak perlu menyediakan banyak jenis tekap isolator untuk gardunya. Bayangkan kalau ada gardu 50 kVA, kemudian 100, ada 160. Itu kalau beda-beda semua aksesorisnya, PLN tentu membutuhkan banyak persedia. Meminimalisir fasilitas gudang, ya. Jadi tidak perlu gudang yang besar karena jenis materialnya tidak banyak. Menyederhanakan variasi tugas petugas. Ya, standarisir ini maksudnya supaya petugas itu tidak bingung dalam melaksanakan tugasnya. Karena semua alat dipasang dengan di tempat yang sama. Itu bisa dipasang di tempat yang sama dengan cara yang sama. Dengan hasil yang sama pula. Nah, jadi petugas itu lebih mudah pada saat operasi maupun pemeliharaan. Nah, contoh misalnya standar SPLN D302 ya 1 tahun 2007 tentang spesifikasi transformator distribusi, ya. Transformator fasa 3 20 kV 400 volt dan transformator fasa tunggal 20 kV pada tegangan 231 volt. Nah, jadi ini yang salah satu contoh standar PLN atau SPLN yang dimiliki sehingga trafo yang dibeli oleh PLN seluruh Indonesia itu sama. Ya. Apa misalnya yang ditentukan di sini? Misalnya tegangan primernya 20 kV, ya.
Kalau dia fase tunggal, tegangan primernya juga tetap dia 20 kV. Kalau dia sistem distribusinya 4 kW, dia bisa 20 kV bagi akar 3 itu menjadi 11,6 kV. Ya. Nah, sedangkan tegangan sekundernya fase untuk 3 pas dia 400 volt. Itu dengan fase 3 pasannya. Sedangkan fase tunggalnya 231. Nih, ya. Yang Anda terima di rumah ya mungkin sekitar 220 volt sesuai dengan standar. Ya. Catatan yang perlu diperhatikan, misalnya transformator fase tunggal dikonstruksi dengan 2 belitan sekunder. Nah, itu ya. Jadi ini yang menjadi standar-standar, salah satu standar yang dituangkan di dalam SPLN. Nah, itulah salah satu SPLN yang menstandarisir tentang spesifikasi transformator. Karakteristik teknis material tegangan menengah. Seperti misalnya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, rated insulation-nya itu 24 kV. Dia harus tahan pada tegangan 24 kV. Kemudian pada saat diuji ya 24 kV itu frekuensinya 50 Hz. Ketahanan impulsnya BIL-nya Basic Insulation Impulse Level ya itu 125 kV. Kalau terjadi surja gitu misalnya dia masih tahan 125 kV baik surja petir maupun surja hubung. Kemudian arus nominalnya berapa? Nah, kalau kayak trafo tadi berapa? Kalau dia 105 trafo 100 kVA dia berapa arus nominalnya? Kalau dia sistemnya untuk trafo 100 kVA itu arus nominalnya dia kan kalau 100 kVA berarti 100.000 VA dibagi 660. Nah, dia harus di sisi sekundernya dia sekitar 150 ampere. Inilah harus nominalnya. Ya. Itu untuk trafo 100 kVA. Kalau trafo 100 kVA itu diamankan dengan fuse cut out berapa? Nah, cut out-nya itu adalah 100 kVA dibagi 20 kVA. Nah, itu ketemu 5 ampere. Ya. Oke. Nah, itu kalau dia sistem 3 fasa dia akan dibagi lagi 1,73. Maka dia 2,8 artinya untuk trafo 100 kVA itu fuse link-nya di fuse cut out itu kapasitasnya 2,8 ampere. Ya. Oke. Mempunyai tes ketahanan hubungan pendek 12,5 kA dalam 1 detik itu misalnya. Ini salah satu contoh. Kemudian short circuit breaking capacity ya 31,5 kVA ya. Artinya ketika terjadi hubung singkat atau konsleting ya dia masih tahan pada arus gangguan 31.500 ampere. Nah, dari standar-standar itu misalnya akhirnya sebagai pabrikan ya sebagai penemu tekap isolator saya membuat spesifikasi sebagai berikut. Nama barang tekap isolator tipenya YSB 150 kV berarti ini sebelokkan. Nah, YSB 150 AP berarti ini tekap isolator untuk jaringan berbelok dengan pantar 150 mm. Ya, ini. Ya.
Kemudian penghantarnya A3CS 150 mm atau A3C 240 mm persegi. Dapat digunakan pada isolator line push maupun pin push. Nah, ini saya bilang standarisasinya. Jadi tekap isolator ini bisa digunakan di isolator line push maupun pin push. Apapun jenis isolator milik PLN ini bisa dipasang. Bahannya, kemudian tekanan cetaknya, kemudian ketahanan terhadap temperatur sampai 160 derajat Celcius ya. Kemudian tegangan tembusnya itu 31,3 kV. Ini sudah melebihi karena standarnya minimal 24 kV ya. Nah, ini sudah 31,3 kV AC ya. Nah, ini salah satu contoh, artinya tekap isolator ini sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh sistem PLN, yaitu tegangan tembusnya minimal 24 kV, sedangkan ini 31,3 kV. Nah, ini jadi dengan demikian material ini tekap isolator memenuhi syarat untuk dipasang di dalam sistem distribusi tenaga listrik tegangan menengah 20 kV. Nah, karakteristik teknis misalnya untuk PHBTR, dia harus diuji ya pasang-pasangnya 2 sampai 3 kV pada 1 menit ya. Tes ketahanan impulsnya 20 kV ya, impuls saja itu sesaat aja. Tes power frekuensinya ya itu 10 kV ya. Ini kalau terjadi gangguan pasang ke tanah. Harus nominal busbarnya disesuaikan dengan kapasitas trafo. Biasanya dipilih trafo terbesar yaitu untuk trafo 250 kVA. 250 kVA itu dibagi 660 hasilnya 378 ampere. Dia harus mampu busbarnya itu untuk minimal 378 ampere. Keseragaman acceptance test, jadi ada standar bagaimana tes itu dilakukan sehingga barang dianggap memenuhi syarat. Ya. Tes terhadap umur, ya, impulse test, mechanical strength, ya, ketahanan mekaniknya, proses maintenance-nya seperti apa, ya, tes dari pada arus bolak-balik dan lain-lain yang ditentukan sesuai dengan standar yang telah ditulis dalam SPLN. Misalnya short time withstand current dalam waktu 0,5 detik. Nah, ini short circuit test tadi itu. Ketika dihubung singkat itu dia harus tahan pada waktu 0 detik. Ya. Jadi demikian penjelasan saya tentang konsep dasar sistem distribusi tenaga listrik. Ya, ini salah satu foto saya, keterlibatan saya dalam sistem konstruksi tenaga listrikan. Saya pada saat rapat ini di PLN Distribusi Bali UP3 Bali Timur. Ya, ini berlokasi di Kelungkung. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.